ke Kota Makassar. Jangan lupa ke Pantai Losari. UIP 3B PLN makin bersinar. Di bawah pimpinan Pak Nurdin Pabi yang baik hati. Masya Allah. Itu baru dibuat tadi, langsung dihafal Pak. Karena kalau pantun harus berbalas pantun Pak, itu rumusnya. Iya. Apalagi katanya di sini SOP kan. Takut juga saya ke sini Pak. Masya Allah. Baik. Saya terima kasih sekali diundang di sini. Ini luar biasa, alhamdulillah. Akhir tahun Pak, jadwal padat sekali. Iya. Keliling betul saya ini, alhamdulillah. Kemarin dari Wakatobi, kemudian ke Kendari, sampai Makassar langsung ngisi lagi dan seterusnya. Saya mendengar berita itu dari Pak Anwar. Saya sampaikan, dan ini menjadi bargaining saya Pak ke semua perusahaan. Saya bilang mengundang saya, silahkan. Apalagi di akhir tahun seperti ini, saya sebenarnya padat sekali Pak. Besok, lusa mungkin saya ke Jakarta, keliling lagi, ya, Jawa Tengah dan seterusnya. Saya bilang kalau mau undang, apalagi sifatnya perusahaan, ya, libatkan anak yatim, libatkan tahfidz Quran. Mereka ini Pak binaan, bukan santri langsung. Jadi saya ngebina mereka, ya. Memonitoring hafalan Quran, memberitahukan mereka bagaimana menjadi anak yang baik, mengunjungi mereka kalau saya ada waktu. Ini ada ustadznya juga datang, ada ustadzahnya, ya. Dan inilah amal soleh kita Pak. Kan tadi dicerita bahwa kondisi keadaan kita ini bergantung betul pada yang di atas, Allah. Ya. Alat secanggih apapun Pak, kalau yang di atas tidak menghendaki, itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi bagaimanapun buruknya cuaca, bagaimanapun keadaan, itu sebagaimana kata Nabi, "Lau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa ma kataballahu lak." Coba lihatlah ini, Nabi pernah berdiri dalam sebuah khutbahnya, lalu mengatakan pada semua orang, seandainya mereka semua berkumpul untuk memberimu bahaya, memberikan bahaya untukmu, tidak ada satu bahaya pun yang akan sampai kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Apalagi kalau Allah tidak izinkan, nggak ada yang bisa sampai Pak. Saya datang, saya duduk, saya nggak langsung banyak ngobrol, saya perkenalan dan saya pengen tahu kerjanya apa Pak, ya. Supaya kita tahu sebenarnya apa yang harus kita kaji, ya, dalam pertemuan hari ini. Ini kalau kayak di Makassar Selatan itu yang pernah curhat juga itu namanya PDKB, iya kan? Apa bertegangan tinggi gitu ya kira-kira? Pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Saya bilang, hei, nama kamu aja udah bahaya itu. Saya bilang, belum pekerjaan kamu itu. Dia curhat, dia minta kajian khusus Ustaz untuk PDKB. Karena Pak, kantor saya di Hertasning, travel saya di Citraland, butik saya di Hertasning. Maka yang saya rutin itu Pak, cuman Makassar Selatan. Wilayah aja saya cancel rutinnya karena saya nggak mampu Pak. Karena terbang-terbang. Yang masih rutin sampai sekarang itu Makassar PLN, Makassar Selatan yang ada Masjid Nurul Qalbi itu Pak. Itu pun karena masjidnya pinggir jalan. Iya. Kalau wilayah kan agak masuk ke dalam lagi kan. Iya. Biasanya agak susah saya ngatur waktunya. Nah itu pun Kamis sore. Iya. Kalau saya ada, kalau saya lagi keluar negeri atau ke daerah atau ke umroh dan seterusnya, maka saya minta diganti orang dan mereka deal dengan saya. Udah nggak apa-apa Ustaz. Pokoknya Ustaz kalau ada di Makassar Kamis sore ngisi. Oke. Suatu ketika mereka pernah ada masalah juga sama. Yang minta tolong khusus PDKB, saya bilang, apa ini kaos warna merah semua tulisannya PDKB. Saya tanyalah mereka, namanya siapa gitu lupa. Ya, dia bilang, ini Ustaz pekerjaan kan bertegangan gitu ya. Saya bilang apa? Kalau setelah saya mendengar nih dari Pak GM, ya, PDKB itu masih jauh sekali dibanding kerjaan kalian di sini. Ya. Yang subhanallah bukan lagi, mohon maaf nih, ya, gardu-gardu kecil, tapi gardu-gardu induk yang besar Pak. Ya. Yang bukan lagi areanya rumahan. Ya. Bukan lagi menyentuh 1, 2, 3, 4 rumah, tapi ini langsung wilayah luar biasa. Dan Allah Maha menakdirkan Pak. Kadang-kadang ujian itu datang untuk membuat kita lebih baik, ya. Membuat kita belajar, membuat kita sadar, ya. Jadi ujian datang itu membuat orang tiga Pak.
Dia belajar, dia sadar, dia makin memperbaiki diri. Akhirnya, sebesar kesadaranmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Sebesar keinsyafan kita bahwa, oh ternyata ini ada yang masalah. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tidak semua hal, Pak, yang direncanakan manusia itu terjadi sesuai rencananya. Kadang-kadang ada faktor X, Pak. Itu dalam keadaan kondisi mereka kerja yang mayoritas 90% itu manusiawi. Bisa diprediksi dengan manusia, Pak. Prediksi-prediksi yang kira-kira nggak bergantung besar sama yang namanya alam. Makanya Bapak Ibu sekalian, Anda lihat ayat-ayat Quran bercerita tentang badai, bercerita tentang hujan, bercerita tentang longsor, bercerita idza zulzilatil ardu zilzalaha. Anda coba lihat itu. Itu ayat-ayat yang terjadi, Pak. Di Palu kejadian semi tsunami itu, saya datang, Pak, 4 hari setelah bencana kira-kira. Bau mayat luar biasa. Di Donggala itu saya ngeliat rumah geser, Pak. Lantai satunya ke kiri, lantai duanya ke kanan. Yang bergeser cuma lantai satu, Pak. Ada satu perumahan, hanya perbatasan jalan, sebelah sini habis semua, sebelah sini masih utuh semua. Apa dosa orang-orang yang ada di sini, Pak? Habis, tanahnya langsung menarik rumah-rumah itu. Habis sebelah kanan. Ada yang mau cek di Instagram, saya lihat itu. Sedih sekali. Sebelah, makanya pemisahnya cuma jalan, Ini jalan yang arah kanan, ini jalan yang arah kiri. Sudah ada perumahan lagi di sini. Ini utuh, di sini habis. Saya bikin konten waktu itu, edukatif. Saya bilang, subhanallah, Allah Maha mengetahui. Orang ini amalannya apa, orang ini dosanya apa. Kita nggak boleh bicara dengan otak kita, Pak. Pakai dalil dong saya bicara. Saya bilang ayat Allah, wa ma asabakum min musibah. Asy-Syura ayat 30. Anda bisa buka Quran setelah ini, cek di Asy-Syura ayat ke-30. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, wa ma asabakum min musibah, apa yang menimpa kalian dari musibah, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Lihatlah ini ayat, Pak, tadabburi. Apa yang menimpa kalian dari musibah? Fabima kasabat aydikum, itu karena dosa tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan. Coba lihat ujung ayatnya. Dan Allah maafkan banyak sekali di antara kalian. Sudah ketemu ayatnya, teman-teman? Asy-Syura ayat 30. Ada yang sudah cek? Ibu, betul? Luar biasa. Di screenshot itu, Bu. Bahwa satu orang bikin dosa nih, bapak bikin dosa, anak bisa susah ngafal, Pak. Anak bisa bandel di sekolah, Pak. Ibu jangan bikin dosa, Bu. Suami bisa selingkuh. Bapak jangan bikin dosa, Pak. Istri bisa selingkuh, Pak. Anak bisa susah ngafal. Musibah bisa datang bertubi-tubi gara-gara satu dosa seseorang. Itu menarik orang lain yang baik-baik, Pak. Ingat gak dulu ada ceramah fenomenalnya Kiai Haji Zainuddin MZ itu, kita masih melihat dan mendengar betul dulu di TV-TV. Tahun 90-an, Pak. Udah lama banget itu ceramah. Dia katakan, pakai bahasa Betawinya nih, lu yang zina, emang lu yang zina. Emang lu yang mabok, bener. Ini ketika ada orang maksiat ditegor gitu ya. Kalau bahasanya beliau pakai bahasa Betawinya. Dia bilang, yang ditegor ini protes. Nih ya, kata Kiai Haji Zainuddin Almarhum rahimahullah, lu yang zina emang bener, lu yang mabok emang bener. Kagak ngaruh. Iya emang bener, lu yang mabok, lu yang zina. Tapi kalau musibah datang, kita juga yang kena gitu, kata dia ya. Ini bahasa luar biasa, ini bahasa. Beliau memang selalu menerjemahkan bahasa itu dengan mudah dicerna oleh orang. Dan itu benar, Pak.
Yang berbuat dosa siapa? Yang dapat musibah siapa? Dan saya pernah Pak duduk berdua dengan Pak Wali Kota. Saya bilang, Pak, kalau nggak disentralisasi nih, ini setelah kejadian Palu. Saya dari Pantai Talise, saya lihat di Pantai Talise, jembatan rubuh. Itu kan sekitar pantai itu diskotik, klub malam. Mungkin ada yang pernah ke Palu ya? Ya. Namanya Pantai Talise, cocok ya? Apa? Talise, iya. Mohon maaf kodong, iya. Salah sebut, bukan Talise, Talise, iya. Cocok kah Talise? Ada orang Palu kah? Iya, Masya Allah. Lama di Palu, Masya Allah. Akhirnya apa? Iya. Masya Allah. Susah lah ini. Kita harus belajar betul-betul memahami cara menyebut nih ya. Karena kalau kita bilang tante di Ambon, nggak kenal mereka. Tante. Ini nggak ada tante Pak di sana. Di tante. Iya. Tante saya nih Ustadz. Iya. Iya. Sama kayak di Makassar. Iya. Nggak ada Ustadz, adanya Ustaz. Iya Pak. Jadi saya Ustaz, oh biar orang Makassar ini. Sama kayak saya di Tanah Abang, saya pernah lucu sekali sama Ustaz Dasat. Saya sama Ustaz Dasat kan ngisi di Masjid Said Naum namanya, Tanah Abang. Ternyata banyak orang Bugis, kita diundang oleh panitia. Berdua, partner, bertiga sama Ustaz Syam. Sama-sama orang Makassar semua. Lucu juga ini kita. Sama-sama orang Makassar tapi ketemunya nggak pernah di Makassar. Jakarta, di Jogja, Pekanbaru. Ya, saya sama Ustaz Dasat bilang gitu. Kita duduklah ini di ruang VIP. Tiba-tiba datang orang, iya. Kita nggak kenal, ya pakai kopiah gitu. Ustaz, iya. Langsung Ustaz Hasan bilang, taruhan, pasti orang Makassar itu. Saya bilang pasti Ustaz. Nggak mungkin tidak itu Ustaz. Kalau bilang Ustaz, jelas Makassar, ya. Karena di 34 provinsi di negeri ini tidak ada yang bilang Ustaz kecuali orang Makassar. Tidak semua Bu, tapi pasti dia bilang Ustaz. Tidak mungkin orang Bandung bilang Ustaz, tidak mungkin. Subhanallah. Itu begitu Pak GM ya. Sudah rumusnya memang. Jadi tadi pantai apa namanya? Talise. Sorry. Iya. Kita lanjut sedikit ya. Insya Allah. Nah, qadar Allah. Saya ngomong sama Pak Wali. Saya bilang, Pak Wali, saya pulang dari Donggala itu Pak, saya gemetar. Saya bilang, ya Allah, apa yang membuat Allah bisa menahan di Makassar, padahal kami lautnya lebih luas dari Palu Pak. Iya. Kalau dilihat dari seluruh sumber alamnya, kami lebih berbahaya untuk tsunami sebenarnya. Iya. Makassar Pak di sudut Pak, Palu masih enak di tengah. Saya langsung datang Pak. Apa bedanya Pantai Talise dengan Pantai Losari? Saya bilang sama aja. Sama-sama mohon maaf sekali, Jalan Nusantara itu dari dulu tempat maksiat Pak. Jadi bayangan saya ngelihat keadaan sekitar itu, subhanallah. Yang temenin saya orang Palu langsung. Yang bapaknya sudah meninggal, yang qadar Allah. Dia satu mobil dengan saya, dia bilang, Ustaz ini dulu diskotik, ini dulu ini. Hotel Roa-Roa, 9 lantai Pak, rata dengan tanah. 9 lantai, Anda bisa bayangkan. Iya. Saya bilang, ya Allah, apa di Makassar tuh hotel semua, ya, rumah sakit, pinggir pantai semua. Dan yang paling saya takut adalah Jalan Nusantara. Saya bilang, inilah tempat maksiat. Saya datang, saya duduk, saya bilang, Pak Wali, kalau Bapak tidak cepat ubah itu aturan, ya, kena kita semua ini Pak. Siapa Ustaz? Lagi saya godok Ustaz. Saya mau jadikan pusat kuliner. Akhirnya Alhamdulillah beberapa itu sudah buka. Kalau Anda lihat di Jalan Nusantara ada Babade, restoran Babade sekarang baru buka. Ada toko oleh-oleh baru di sana. Itu Alhamdulillah Pak, hasil obrolan kita. Ya, dia masih mau dengar. Anda nggak mau dengar gimana Ustadz yang bicara? Kita bicara Pak bukan lagi pakai, mohon maaf, bukan lagi pakai fakta alam, bukan lagi pakai kejadian yang terjadi. Kita bicara pakai Quran. Ya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum, kata Allah kan dalam Al-A'raf, seandainya beriman bertakwa kami bukakan keberkahan dari langit, dari bumi, dari udara, dari laut untuk mereka. Walakin kazzabu, tapi mereka dusta, mereka
maksiat, mereka bikin dosa. Fa'akhadnahum, kami ambil mereka satu kali waktu. Bahkan dalam ayat selanjutnya, kami ambil mereka dalam waktu duha, di waktu pagi. Wahum yal'abun, padahal mereka sedang bermain-main. Jangan bisa bayangkan, mereka sedang santai-santai. Tsunami 2004 itu, Bapak Ibu sekalian, itu orang nggak prediksi itu siang, bukan tengah malam. Ada orang Aceh sini? Pernah di Aceh? Tahun 2004 pas di Aceh nggak? Setelah kejadian tsunami di Aceh, siang atau malam Pak? Pagi malah. Itu persis dengan ayat duhan wahum yal'abun. Mereka kami ambil di waktu duha. Duha itu pagi seperti ini Pak. Wahum yal'abun, sedangkan mereka lagi main-main. Bukan lagi main-main. Main-main itu yal'abun itu bahasa Arab main-main. Main-main ini Pak diibaratkan untuk semua pekerjaan dunia, karena Allah sendiri yang mengatakan innama hadhil hayatud dunya la'ibun wa lahun. La'ibun itu permainan, lahun itu senda gurau. Jadi kalau mohon maaf, kalau bahasa Quran itu la'ib, kita ini sebenarnya dilihat dari sudut pandang Quran, kita lagi main-main. Main-main jadi pekerjaan, main-main jadi ustadz, ini kita lagi bermain-main dengan profesi masing-masing. Ada main-mainnya yang baik, ada main-main yang buruk. Tapi pada dasarnya coba lihat, begitu hinanya lah dunia ini, sampai kita udah beramal soleh, saya udah ceramah pun, udah bina anak yatim pun, udah bina anak tahfidz pun, udah keliling berdakwah pun, masih dibilang main-main. Kenapa? Karena masih di dunia. Makanya kata-kata la'ib, la'ib itu permainan. Kan Allah yang bilang innama hadhil hayatud dunya la'ibun. La'ibun itu permainan, lahun senda gurau. Apa definisi sebenarnya? Kenapa Allah definisikan kita orang yang sedang bermain-main? Kenapa orang yang sedang bersenda gurau? Karena nggak ada orang yang sedang main-main Pak. Itu lama, nggak ada. Pasti durasinya singkat. Nggak ada orang yang bercanda ketawa 24 jam. Nggak bisa Pak. Sakit juga mulut ini kalau ketawa terus. Nggak bisa Pak. Jadi pada dasarnya Allah ingin mendefinisikan dunia itu bahwa kalian sedang main-main, pasti ada ujungnya dan pasti singkat, cepat dia. Nggak akan lama kalau main-main itu. Padahal kita udah serius banget nih ngejalanin dunia kita. Tapi Quran bilang apa? Kalian lagi main-main.